Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemokan bagaimana cara menggunakan aplikasi Presensi versi 2.3.9, di mana pada video sebelumnya saya pernah buat pada versi yang 2.0. Ini sudah ada banyak perubahan, ya. Langsung saja untuk mengakses aplikasinya, ini saya akses server lokal, yaitu versi localhost, ya. Itu aksesnya localhost. Saya menggunakan port 73/Presensi, ya. Oke, nah ini adalah halaman loginnya untuk admin, guru ataupun siswa. Jadi loginnya di sini, ya. Untuk password defaultnya, standarnya yang dibuat adalah username admin, passwordnya admin 123, ya. Kemudian klik masuk. Ya. Ini adalah tampilannya. Di sini sudah ada penambahan untuk tampilannya. Misal di dashboard ini ada jumlah GTK atau pendidik, kemudian ada jumlah siswa, kemudian ini jumlah GTK yang hadir pada hari ini, kemudian jumlah siswa yang hadir pada hari ini, ya. Dan ini ada grafik siswa tiap kelasnya di tahun ajaran yang aktif, dan ada grafik kehadiran hari ini, kemudian ada aktivitas terakhir, ya. Nah, ini ada admin login ke aplikasi 2 detik yang lalu, ya. Jadi ada aktivitas terakhirnya. Kemudian ada bagian cek informasi, ini aplikasi, versi aplikasinya 2.3.9, kemudian versi database-nya 2.2.6. Ini versi terakhir untuk sementara, ya, dan versi PHP yang digunakan adalah versinya 5.6.12, ya. Jadi aplikasi ini akan berjalan normal tanpa ada kendala di PHP versi 5.6, ya. Kemudian ada di sini penambahan di versi yang 2.0 bagian changelog ini belum ada, ya. Penambahan changelog ini baru ada pada versi yang 2.3.5, ya. Jadi mulai ditambahkan changelog ini pada versi 2.3.5. Nah, di sini ada banyak perubahannya dari 2.3.5, ya, dari 2.0.0 itu sampai yang terakhir ini 2.3.9, ya. Kedepannya akan ada update lagi. Jadi untuk sementara versinya 2.3.9, di mana ada banyak sekali perbedaannya dengan versi yang 2.0, ya. Ini bagian dashboard, tampilannya seperti ini. Kemudian hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuju ke menu pengaturan. Sebelum mengisi yang lain-lain, sebaiknya kita menuju ke menu pengaturan yang kedua dari bawah ini, ya. Pengaturan, kita klik, ya. Nah, di sini ada yang harus kita isi semua, ya. Ada bagian data lembaga, ada bagian lokasi. Nah, lokasi ini jika ingin diaktifkan, pilih ya, ya. Kemudian ada gambar lembaga, kemudian ada notifikasi atau pemberitahuannya, kemudian ada isi pesan notifikasi, ya. Ini sudah ditambahkan di bagian pengaturan. Oke. Nah, yang pertama-tama kita ke bagian data lembaga dulu. Nah, di sini ada nama yayasan. Nah, ini tinggal diisi aja, ya. Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Nah, karena saya ada di YPKP, nah ini contoh saja. Kemudian nama lembaga, ini nama sekolahnya sudah jelas. Kemudian status akreditasi, nah ini dipilih aja, ini status akreditasinya apa. Kemudian jumlah tahun sekolah. Jumlah tahun sekolah ini maksudnya adalah misal jenjang SD, lamanya si anak bersekolah dari kelas 1 sampai dia tamat. Nah, itu maksudnya jumlah tahun sekolah. Berarti kalau jenjang SD, jumlah tahun sekolahnya kita isi 6. Kalau dia SMP atau MTS berarti 3 tahun. Berarti di sini kita isikan 3. Begitupun dengan yang aliyah, yang SMA ataupun SMK. Karena jumlah tahun sekolahnya ada 3, itu berarti kita isi 3. Nah, ini saya contohkan untuk yang SD atau MI, berarti 6 tahun.
Jadi itu ya. Kemudian website lembaga ini tinggal diisi aja websitenya apa, nama lembaganya apa, nama kepala lembaga ya. Nama kepala lembaga, NIP kepala lembaga ini sudah jelas. Nomor telepon kepala lembaga misal 082 111 222 333. Contoh saja ya. Kemudian kecamatan. Nah, kecamatan ini nanti akan keluar di bagian kartunya, kartu absensinya ya. Kecamatan. Kemudian minimal kehadiran. Nah, ini minimal kehadiran ini dalam persen. Fungsinya apa ini? Ketika kita isi misal di sini 75%, maka kalau ada siswa yang kehadirannya di bawah 75%, di bagian rekapnya itu akan berwarna merah ya, akan berwarna merah. Pokoknya yang di bawah 75 ini akan berwarna merah. Bisa aja 70% atau terserah mau berapa. Kemudian di sini ada password unlock scan QR ya. Nah, maksudnya apa ini? Nah, ini password yang digunakan ketika kita ingin melakukan scan QR code yang ada pada kartu absensi atau pada saat ingin melakukan absen itu kita harus mengetahui password ini dulu ya, agar bisa membuka halaman scan QR code-nya. Ini tinggal diisi aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing mau passwordnya berapa. Nah, standarnya saya isi 1, 2, 3 contoh. Nah, ini untuk data lembaga. Kemudian yang bagian berikut ada data lokasi. Lokasi, nah ini ada izinkan lokasi. Ya, untuk bagian lokasi ini sebaiknya pada saat pengambilan lokasi kita buka menggunakan HP ya. Misal browser di HP ya, agar data latitude sama longitude-nya ini dia betul-betul akurat berdasarkan keadaan setempat ya. Jadi jika ini diaktifkan lokasinya, misal kita pilih iya, maka hanya pengguna yang berada di sekitaran radius atau jarak absen inilah yang boleh absen. Di luar daripada ini, maka mereka tidak bisa absen. Akan ada keterangan bahwa pengguna tersebut berada di luar jangkauan absen. Ya, ini kalau diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan ya tidak apa-apa. Misal tidak diaktifkan. Kemudian bagaimana cara mengambil lokasinya? Tinggal kita klik ini bagian ini, kita klik, nanti akan ada permintaan izin untuk mengakses lokasinya, tinggal diizinkan. Maka secara otomatis bagian latitude akan terganti secara otomatis ya. Ini berdasarkan di mana tempat diambilnya lokasi ini. Kemudian yang longitude juga begitu, tinggal klik maka dia akan berubah otomatis ya. Seperti itu. Kemudian jarak ini tinggal kita tentukan mau berapa meter ini agar pengguna tersebut bisa absen ya. Tinggal diisi. Misalnya contoh 50 meter. Kemudian zona waktu. Zona waktu ini tinggal dipilih. Apakah kita berada di bagian barat Jakarta, kemudian tengah Wita, Makassar, ataupun Jayapura, Wit, ya, bagian timur. Nah, ini saya berada di bagian timur, di ujungnya Indonesia, Papua, ya. Kemudian kalau sudah yang ini, tinggal berpindah ke tab berikutnya, gambar lembaga. Nah, untuk gambar lembaga ini kita tinggal isi saja, ya. Nah, ada logo yayasan atau dinas. Misal kita ada di bawah naungan yayasan, maka kita tinggal pilih ini, klik aja ini ya, tinggal diklik. Klik, kemudian muncul pop-up-nya. Nah, kita pilih bagian gambarnya, misal untuk lembaga yang mana ya. Tinggal pilih contoh ini gambarnya. Atau yang mana contoh ya. Ini contoh aja gambar lembaga atau ini lembaga ya. Ini juga bisa transparan ya. Oke. Kemudian ini yang yayasan tadi ya. Kemudian logo lembaga, nah, tinggal pilih logonya mana ya. Tinggal pilih lagi contoh aja ya. Dan background untuk gambar guru. Kalau mau tetap yang ini backgroundnya ya enggak usah diganti nih ya. Begitu juga dengan background untuk kartu siswa. Kalau mau tetap yang ini ya enggak usah diganti. Tapi kalau mau diganti tinggal pilih aja. Pilih kemudian ganti backgroundnya yang mana ya. Contoh mana lagi ya. Ini yang bagian JPG gambarnya. Yang mana bagusnya. Contoh aja ya, kita pilih gambar. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan kartu siswa ya.
Kemudian untuk stempel dan TTD capsek ini langsung tergabung ya, stempelnya satu gambar dengan tanda tangan daripada capseknya atau kepala lembaga. Kemudian kalau ini sudah, kemudian ke bagian notifikasi. Untuk notifikasi, ini untuk notifikasi ada pilihan jenis notifikasi ke orang tua. Ya, ini jenis notifikasi ke orang tua. Ada pilihan ini, ada aplikasi Android, ada berdasarkan SMS biasa, berdasarkan atau hanya WA saja, atau sesuai database. Sesuai database maksudnya sesuai data yang kita isi pada saat mengupload siswa. Apakah dia SMS biasa ataukah yang WA. Ya. Kemudian mode notifikasi pada saat scan QR code. Nah, ini pada saat nanti kita scan QR code, mode notifikasinya seperti apa? Mau pakai yang narasi, dibacakan itu nama-namanya siswanya atau nama-nama gurunya, atau model audio. Kalau model audio tidak dibacakan, hanya dibilang selamat datang, terima kasih, terlambat, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau mode narasi, maka ini akan dibacakan namanya sesuai dengan yang absen pada saat itu. Ya. Kemudian nomor penerima notifikasi guru. Ini untuk WA ya, nomor penerima notifikasi guru. Ini bisa nomor ketua yayasan, ataupun nomor kepala lembaga bisa, ataupun nomor wakil kurikulum ya, bisa. Nah, tinggal ditentukan siapa yang akan menerima notifikasi ketika guru-guru itu melakukan absen ya. Begitu seterusnya ya. Nah, untuk yang ini kita lewati. Nah, kemudian lanjut ke bagian link server WA. Ya, link server WA ini kita isi dengan link server WA yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan aplikasi isi WA yang dikembangkan oleh Mas Ahmad Afandi, dan itu bekerja dengan baik dengan aplikasi ini. Ya, jadi ini kami sudah menginstal aplikasi isi WA-nya di link ini ya. Jadi link yang diambil adalah link aplikasi isi WA-nya. Ya, kalaupun kita menggunakan yang versi localhost bisa juga, tinggal diisi ini http:// kemudian localhost portnya 3000. Nah, tinggal diisi ya. Kalau kita akses WA-nya versi localhost, kalau menggunakan IP juga bisa. Misal IP-nya ya 192.168.0.200. Nah, tetap seperti itu, sama aja ya. Tapi di contoh kali ini saya akan menggunakan yang versi WA-nya yang online ya. Ya, yang online. Ini link server WA-nya. Kemudian untuk nomor server WA kita pengisiannya seperti ini ya. Yang nolnya biasanya kita, misal nomornya 081 ya, 0 itu kita ganti dengan angka 62 ya, diikuti dengan angka-angka yang selanjutnya ya. Ini nomor server WA ya. Jadi nomor server WA ini adalah nomor yang digunakan untuk mengirim notifikasi ke guru maupun ke siswa ya. Seperti itu bagian notifikasi. Kemudian kita pindah ke tab selanjutnya, yaitu bagian isi pesan notifikasi. Jadi di sini sudah ditambahkan, di mana di versi sebelumnya itu tidak ada. Ini di versi 2.3.9 ini ada, kita bisa leluasa menentukan isi pesannya itu seperti apa yang pesan notifikasinya. Ini ada petunjuk pengisiannya. Silakan ketik isi pesan seperti biasa tanpa menggunakan enter ya. Jika ingin menggunakan enter atau pindah baris, maka gantilah dengan kata baris SB tanpa tanda petik ya. Nomor 3, untuk guru, jika ingin melampirkan keterangan apakah guru tersebut absen datang maupun pulang, maka ketiklah keterangan ya. Ketika kita ketik keterangan ini, kalau dia si guru tersebut absen datang, maka dia akan ada keterangan dia absen datang. Nah, begitu juga kalau pulang ya. Kemudian jika ingin melampirkan nama siswa ataupun guru, maka ketiklah nama di dalam kurung kurawa ya, tanpa tanda petik. Begitu juga ingin melampirkan jam datang maupun pulang, ketiknya jam. Kemudian ingin melampirkan tanggal, ketiknya tanggal ya. Contoh pengisiannya seperti ini. Jadi ini ada contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baris SB, ini maksudnya enter
Ananda, nama siswanya atau nama gurunya telah melakukan absen masuk pada, enter lagi jamnya, ada penggantian jam di sini ya, kemudian baris SB itu maksudnya enter lagi, dan tanggal berapa dia absen, kemudian enter lagi. Nah, kemudian kalimat kata penutupnya adalah terima kasih. Contoh, ini pengisiannya seperti ini. Ada 4 yang akan diisi. Ini untuk pengisian kalau isi pesan absen datang dan pulang untuk guru yang bagian atas. Ya, bagian atas ini paling atas itu untuk guru. Yang paling bawah, yang 3 ke bawah ini itu untuk siswa ya. Jadi untuk guru cuma 1 saja yang diisi. Pengisiannya seperti ini. Sesuai dengan petunjuk tadi. Kemudian untuk siswa ini kalau absen datang, ini untuk siswa juga kalau absen datang, tapi kalau dia terlambat. Ya, kalau dia terlambat, pengisiannya seperti ini. Bebas ini ya. Ini sudah dikasih kebebasan untuk mengisi, terserah mau pesannya seperti apa ya. Kemudian untuk pulang seperti ini absennya ya. Nah, tinggal kalau mau lampirkan nama tinggal ketikkan buka kurung kemudian nama. Kalau melampirkan jam sama, begitu juga dengan tanggal seperti itu ya. Nah, kalau mau enter pakai pakai tulisan baris SP ya. Misalnya ini kita mau tekan enter di keyboard ya, tes. Nah, ada pemberitahuan maaf, Anda menekan tombol enter untuk tombol ini harap diganti dengan tulisan baris SP. Klik OK ya. Kalau semua sudah dirasa OK, maka tinggal klik save ya. Cuman saya ini posisinya ya enggak apa-apa, kita ganti aja dulu sebentar ya. Kita ganti. Ini kita simpan ya. Simpan. Oke. Berhasil menyimpan data pengaturan. Jadi ini kita sudah simpan. Kalau sudah di bagian pengaturan, langkah selanjutnya kita ke menu pengguna ya. Ini kita lihat dulu gambar-gambar tadi, ini sudah berubah belum? Oh, belum. Coba kita ya, refresh ya. Bagian background tadi kayaknya berubah ya. Oh, ini mungkin karena charge-nya tadi ya. Ya, nanti akan berubah ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ke bagian pengisian data pengguna ya, pengisian data guru. Data guru ini sudah saya isi sebelumnya ya, sudah diisi. Nah, untuk lebih mempermudah, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu semua. Kita mulai dari awal. Kita hapus ya. Tunggu, kita kosongkan. Begitu juga yang data siswanya ini kita kosongkan dulu. Ya, ini sudah kosong. Sekarang kita coba tambah data guru. Tambah data guru ini bisa manual. Manual maksudnya kita tambah satu-satu nih. Atau kita upload data, bisa. Ya, upload data. Oke, ada contoh filenya di sini. Misal kita mau upload data dulu. Contoh yang pertama dulu manual. Kodenya, ID-nya misal guru itu 12. Nama guru 12. Ya. Kemudian nomor HP misal 085237404725 contoh. Ini saya kasih masuk saya punya nomor ya. Dan aktif ya. Klik tambahkan. Oke, berhasil ditambahkan, otomatis ditambahkan di sini. Atau kita bisa upload data, contoh. Ini kita ambil contoh file, kemudian kita buka. Kita buka, tunggu prosesnya. Ini kita enable ya. Ya. Ini nomornya. Nah, ini cara pengisiannya tinggal isi saja ini username atau ID guru di sini ya. Bagian sini username-nya atau ID gurunya di sini. Kemudian nama gurunya di sini bebas dan nomor HP. Contoh nomor HP-nya seperti ini. Bisa menggunakan plus tanpa tanda plus ya. 62 langsung. Kemudian atau kalau mau ketikkan 0 jangan lupa tanda petiknya di depan, petik 1 ya. Agar nolnya tetap ada. Oke, seperti itu. Nah, kalau dirasa ini data-data sudah oke, tinggal di save ya, di save. Baru close.
Kemudian kita upload ya. Kita pilih file. Tadi di download kayak. Nah, ini guru 4. Oke. Nah, kita tunggu. Oke, ini data sudah masuk. Jumlah data yang berhasil diimpor sebanyak 4 data. Nama-namanya ini semua. Nah, kalau ada yang gagal, ya, yang gagal, misalnya kita upload kembali yang tadi. Kita tutup ini, kita coba refresh. Sudah ada 4 nih, yang masuk tadi guru 1, 2, 3, 4. Nah, misal kita upload kembali. Nah, ini yang tidak ada di versi sebelumnya. Misal kita upload kembali nih. Open. Nah, jika data atau ID guru tersebut sudah ada, maka akan ada keterangan ID ganda, maka data tersebut tidak akan masuk. Ya, seperti itu. Jadi ada pengecekan data ganda untuk versi yang ini ya, seperti itu agar tidak tertumpuk-tumpuk datanya. Oke, kita tutup. Jadi data guru sudah berhasil masuk ya, seperti itu. Kemudian ini sudah ya, sudah. Misal kalau mau upload foto, caranya gimana? Upload foto. Nah, tinggal klik tombol upload foto ini. Ya, kita sesuaikan nanti. Nah, kita klik. Ini ada keterangan. Silakan masukkan semua foto dalam satu file zip, kemudian upload pada menu ini. Nama file foto disesuaikan dengan ID guru. Nah, nama file fotonya disesuaikan. Kita tutup coba. Nah, jadi nama filenya nanti harus disesuaikan dengan ID gurunya ini. ID guru ya. Misal 12, guru 1, guru 2, guru 3, guru 4. Misal contoh. Saya buka. Ininya. Bicara. Ini guru 1, contoh ya. Contoh ini. Saya edit ini 1, 2. Kemudian ini apa tadi? Guru 1. Contoh saya mau upload cuma 2 saja. Ya, contoh ini. Nah, ini filenya di zip. Oke, klik kanan dan kompres to zip. Namanya upload foto. Ya, namanya upload foto ya di folder picture. Kemudian kita kembali. Kita akan upload foto ini untuk yang guru ID-nya 12 dan guru 1 ya. Kita klik upload foto dan kita klik pilih file. Tadi di picture ya, picture. Dan kita cari upload foto yang ini. Oke. Nah, coba upload. Kita tunggu prosesnya, tunggu sampai ada notifikasi. Kita klik, mohon maaf, ini saya lupa. Ini kita klik mulai upload, baru kita tunggu proses ya. Kita tunggu. Nah, ini ada notifikasi. Gambar yang berhasil diupload sebanyak 2 file ya, yaitu sesuai dengan ID tadi yang ID 12 dan guru 1. Oke. Dan tutup. Untuk melihat hasilnya bisa di refresh. Nah, ini gambarnya sudah masuk. Ini yang 12, ini yang guru 1. Yang lainnya masih kosong ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk tambah data guru ini bisa tambah manual satu-satu atau menggunakan tombol upload data ini ya. Secara keseluruhan bisa langsung masuk semua. Oke. Nah, kemudian ada di menu, kita lanjut ke menu siswa. Siswa ini data masih kosong, sama halnya dengan guru tadi, data siswa ini kita bisa isi manual. Ya, bisa tambah manual ataupun upload data, sama. Mirip lah kayak tadi, cuman hanya data-data yang diminta saja yang berbeda. Contoh, kita tambah data siswa dulu. Data siswanya 13. Tadi belum ada ya. Nama siswa 13. Contoh. Ya, tahun lulus. Nah, tahun lulus ini maksudnya adalah ini berguna ketika kita nanti mau memasukkan siswa ke dalam kelas ya. Jadi ketika kita isikan siswa ini lulus tahun berapa, maka kalau di tahun ajaran berikutnya dia sudah di atasnya tahun lulus, maka siswa tersebut tidak akan muncul lagi di siswa yang tidak punya kelas nanti. Nah, ini kita contoh tahun lulusnya 20, 25, bulan 10. Bisa bulan 10 atau bulan 6 ya, bisa ya. Contoh bulan 10 ya. Ini tahunnya, ini bulannya. Contoh ya, bulannya yang di belakang. 2 angka di belakang ini adalah bulan. Ini pilih jenis kelamin. Contoh laki-laki, agamanya apa? Saya contohkan Islam, tempat lahir, Sentani, tanggal lahir ya. Contoh
Contoh aja, ini contoh ya. Contoh. Kemudian nis lokal, nisnya berapa? 1, 2, 3. Contoh. Nomor HP orang tua, saya isi saya punya saja dulu. 085 237 404 725. Kemudian jenis pemberitahuan bisa SMS biasa atau WhatsApp. Nah, kita coba WhatsApp. Dan klik simpan. Ya. Oke. Setelah kita klik simpan, maka otomatis langsung ada di sini. Ya, itu tambah manual. Bisa juga untuk upload data. Jika data-data sudah disiapkan, ini lebih cepat lagi kalau kita menggunakan upload data. Kita klik upload data, nanti muncul form lagi seperti ini. Nah, di sini ada contoh file upload. Ya. Contoh file upload. Nah, ini sudah terdownload. Kita buka. Nah, ini kita ini. Ya, untuk file siswa ini, ya, harap diperhatikan baik-baik. File format template siswa ini, upload data siswa ini yang muncul adalah mulai dari kolom A. Nah, kolom B. Nah, kolom A-nya tersembunyi, maka kita klik di bagian sini kolom B, kemudian kita arahkan anak panah ke kiri, maka akan ada satu kolom lagi untuk mengisi nis, ya. Karena takutnya ketika kolom A ini tidak kelihatan, kita tidak mengisi nisan ini, maka itu tidak akan masuk nanti data-data siswanya, ya. Nah, contoh ini nisannya ini. Nah, kita coba tambahkan lagi, ya. 3, 4, 5, 2, ya. Nama siswanya siswa 2. Nah, ini anggap ini semua sama ini. Contoh saja ini, ya. Ini contoh saja. Kemudian, nah, kita tes aja 2, ya. 2. Ini saya isikan saya punya nomor aja. Nomor WA-nya, ya. Nomor WA. 08. Coba kita isi 08523704 725. Ya, kita isikan sama, ya. Seperti itu. Nah, untuk pengisian tanggal lahir ini ada keterangan, ya. Tanggal lahir. Ini sudah dipisah. Tanggal lahir, tahun, bulan, tanggal. Contoh pengisiannya ada ini, ya. Ya, contoh pengisiannya tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. Nah, pastikan untuk pengisian tanggal ini bagian, nah, kita coba, ya. Misal tanggal lahirnya, untuk pengisian tanggal pertama-tama kita ketik tanda petik 1 dulu, ya. Dan tahun, misal tahun 2000, ya. Garis datar. Bulannya bulan berapa? Misal bulan 12. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 20. Nah, contoh dan kita. Nah, seperti itu, ya. Karena kalau tidak pakai tanda petik tadi, nah, maka tanggal itu dia akan berubah modelnya, ya. Nah, contoh seperti ini, ya. Misal ini hanya 2 data saja. Kalau ada 5 data atau 100 data, tinggal ketik aja semua di sini sesuai dengan data yang diminta, ya. Sesuai dengan data yang diminta. Sananya sudah tidak ada jenis notifikasi. Nah, berhenti sampai di jenis notif, ya, SMS atau WA, ya. Nah, ini kalau data sudah oke, tinggal klik simpan. Simpan, ya. Dan ini kita close. Ini nama filenya siswa 19, ya. Oke. Nah, kemudian kita klik kembali ke sini halaman upload data, klik pilih file. Tadi di download siswa 19 ini, ya. Klik, pilih, baru klik open. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah ada 2 siswa yang masuk, ya. Ada 2 siswa yang terupload. Nah, misal kita mau upload lagi kembali yang file yang tadi, contoh, ya. Refresh dulu. Ini sudah ada 2 siswa yang masuk, ya. Misal kita mau upload kembali yang tadi, contoh yang siswa ini 19. Oke. Nah, maka akan ada pemberitahuan nisan ganda sama halnya dengan guru tadi. Jadi kalau sudah ada data yang sebelumnya, maka ketika diupload kembali itu akan ada peringatan dan data itu tidak akan masuk, ya, untuk yang kedua kalinya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau mau upload foto juga? Contoh, ini contoh, ya. Berarti sama saja dengan guru tadi. Kita klik tombol upload foto. Nah, dimasukkan semua dalam satu file zip dan nama file fotonya disesuaikan dengan nisan. Nah, kalau guru tadi itu menggunakan ID. Kalau siswa menggunakan nisan, NISN-nya, ya. Oke, kita tutup dulu. Ini ada sesuatu.
Coba kita refresh dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah refresh, kita kembali ke menu siswa tadi. Kita mau upload fotonya ya. Ini foto disesuaikan dengan Nisan. Jadi kita kembali ke folder ini. Misal foto siswanya ini 1. Kita kasih kode 13. Yang satunya lagi tadi berapa ya? 1 2 salah. 1 2 3 1 2 1 ya. Nah, 2 file ini kita akan upload. Foto siswanya terkompres ya. Nama filenya upload foto siswa. Upload foto siswa. Kemudian kita kembali ke halaman presence. Salah. Bukan yang ini, sebelah sini ya. Di sini kita klik upload foto ya. Ini sudah semua tadi, kita klik pilih file. Tadi di picture ya. Picture upload foto siswa yang ini. Kemudian kita pilih filenya. Kita klik open. Kemudian kita klik mulai upload. Kita tunggu proses upload. Tunggu. Nah, gambar yang berhasil diupload sebanyak 2 file. Nah, ini contoh saja 2 ya. Dan kita tutup dan kita coba refresh. Nah, ini otomatis langsung masuk foto-fotonya seperti itu ya. Foto-fotonya langsung masuk. Nah, ini yang berikut. Ini data siswa sudah ya, data siswa sudah diupload. Foto juga sudah. Nah, di menu berikut itu adalah modul. Di menu modul ini ada banyak menu-menu lagi, ada tahun pelajaran, ada kelas, hari libur ya. Kita coba tahun pelajaran dulu. Nah, tahun pelajaran tinggal diisi aja nih, sama dengan versi sebelumnya, tidak ada perubahan di sini, tidak banyak perubahan ya. Tahun pelajaran tinggal isi aja, kalau mau edit ya. Begitu juga dengan kelas. Nah, untuk kelas ada penambahan, kita pilih tahun dulu, tahun 2021 2022, klik tampilkan. Nah, di sini ada penambahan ini. Ada penambahan wali kelas ya. Jadi guru-guru yang kita tambahkan tadi akan muncul namanya di bagian wali kelas ini ya. Untuk nama kelasnya bisa diisi, tinggal isi misal contoh kelas contoh. Terus contoh ya namanya. Kalau mau isi wali kelasnya bisa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Contoh wali kelasnya nama guru 1 ya. Kemudian tambah kelas. Nah, ini otomatis akan ada ini wali kelasnya. Nah, bagaimana kalau yang tidak ada ini wali kelasnya? Bisa diedit. Klik edit kelas. Kasih masuk wali kelasnya yang mana? Guru 1 2. Oke. Data berhasil. Oke. Nah, sudah masuk dia. Oke, ini jumlah siswanya masih 0. Semua masih 0. Nah, bagaimana caranya menambahkan siswa ke dalam kelas-kelas ini? Misal ini kita ambil yang kelas contoh dulu. Caranya kita klik tombol yang warna hijau ini. Tombol siswa. Tambah. Nah, siswa dalam kelas ini masih kosong. Nah, karena masih kosong, kita ambil di siswa yang belum masuk di bagian kelas. Nah, caranya klik tombol hijau tambah siswa ini ya. Nah, tinggal pilih nih, misal yang ini siswa ini dengan ini masuk di kelas contoh ya. Sudah dipilih siswanya, kalau mau pilih semua juga bisa ini. Klik ini ya, tapi ini contoh, saya ambil 2 dulu ya. Kemudian klik masukkan ke kelas. Oke, berhasil menambahkan siswa ke dalam kelas. Nah, ini tinggal 1 yang belum masuk. Ini kita kembali aja. Jadi otomatis ini 2 tadi yang kita pilih langsung masuk ke dalam kelas contoh. Kelas contoh namanya. Ya. Nah, misal ini kita salah pilih siswanya semuanya, bisa dihapus semua siswa ini. Ya, hapus semua siswa yang ada di dalam kelas ini saja, bukan data siswanya. Ya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini 1 kali saja kita melakukan pemilihan siswa ini untuk 1 kali ini saja ya. Di tahun ajaran berikutnya kita tidak perlu pilih-pilih lagi itu siswanya ya. Tidak perlu kita pilih-pilih lagi karena ada namanya fitur naik kelas. Naik kelas ini ya. Naik kelas ini kita bisa langsung menaikkannya. Contoh, klik naik kelas. Naik kelas. Nah, siswa-siswa mana saja yang naik kelas? Kalau semua naik kelas ya tinggal pilih aja semua. Kemudian pilih tahunnya, tahun berapa. Jadi tahun yang muncul di sini adalah tahun di atasnya tahun pelajaran yang terpilih ini. Misal 2021, nah nanti dia akan naik. Berarti tahun 2022, 2023. Pilih tahun dulu baru pilih kelas. Nah, di sini naik ke kelas
11. Contoh. Ini sudah dipilih, baru masukkan ke kelas. Oke, berhasil menaikkan siswa yang dipilih ke kelas tujuan. Jadi nanti akan ada di sini hasilnya siswa untuk kelas tujuan. Jadi ini satu kali aja. Begitu juga untuk tahun ajaran berikutnya. Ya, seperti itu. Ini kita kembali. Nah, ini jumlah siswanya jadi 2 orang. Nah, ketika sudah ada siswa di dalam kelas tersebut, kita mau hapus kelas, nanti akan ada peringatan. Contoh, ada peringatan seperti ini. Maaf, terdeteksi masih ada siswa yang terdaftar pada kelas ini. Silakan kosongkan siswa pada kelas ini. Jadi tidak bisa kita menghapus kelas ketika ada siswa di dalamnya. Tapi kalau kelasnya tidak ada isinya, tidak ada siswanya atau masih nol, bisa kita hapus tanpa notifikasi. Nah, langsung kita hapus ya. Nah, tanpa ada peringatan kayak tadi. Misal kalau ini ya ada peringatan. Nah, seperti tidak bisa dihapus karena ada siswa di dalamnya. Ya, seperti itu. Itu untuk bagian kelas. Kemudian kita pindah ke menu hari libur. Hari libur ini yang berikutnya hari libur ya. Hari libur ini berguna ketika ada hari-hari libur. Kalau kita isi di sini datanya, maka pada hari tersebut kita tidak akan bisa melakukan absensi. Ya, akan ada peringatan bahwa hari tersebut adalah libur. Untuk pengisian hari libur ini bisa berdasarkan tanggal, bisa berdasarkan hari. Contoh, misal yang hari Minggu itu semua kan, misal umum hari Minggu itu dia libur, tidak ada sekolah. Nah, maka kita bisa isi berdasarkan hari, atau hari Jumatnya yang libur, hari Minggunya yang sekolah. Jadi bisa diisi seperti itu. Atau berdasarkan tanggal. Berdasarkan tanggal ada 2 nih, berdasarkan hari. Misal contoh pilih harinya hari Ahad atau Minggu ya. Keterangannya tidak sekolah. Contoh tambah atau simpan ya, berhasil nih. Jadi kalau ada yang absen hari Minggu ya dia tidak akan masuk. Nanti ada notifikasi tidak sekolah ya. Kalau mau tambah juga hari libur lain, misal berdasarkan tanggal. Jadi kita pilih tanggal. Ini misal tanggal berapa ya? Bulan Juli ya. Misal 4 Juli. Keterangannya belum masuk, masih MOS. Contoh ya, simpan. Nah, ini keterangan. Kalau sudah, nah kita lanjut ke bagian jam datang dan pulang. Ya, klik jam datang dan pulang. Nah, di versi sebelumnya untuk jam datang dan pulang ini tidak bisa edit. Langsung hapus saja, baru tambah kembali. Tapi kalau versi ini kita bisa edit, ada tombol edit ya. Nah, ini ada penambahan batas jam terlambat dan jam pulang. Ya, ini untuk sementara seperti ini. Ada batas jam terlambat dan jam pulang. Contoh, misalnya ini hari Selasa. Ya. Ini sudah diinput Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Misal hari Jumat. Jumat bagi yang muslim ya Jumat, berarti dia agak cepat pulangnya ya. Misal hari Jumat, kita tambahkan urutan harinya ya 5. Batas jam terlambat. Batas jam terlambat misal jam 7.15. Ketika dia absen di 7.16, dia akan keterangan terlambat ya. Kemudian jam pulang, jamnya kalau hari Jumat ya jam 11.00. Contoh ya. Kemudian simpan. Nah, seperti itu. Ini langsung masuk. Misal salah ini kita isi. Harusnya jam 10, tinggal edit. Klik edit. Nah, langsung klik lagi sini. Kita kembali. Dia jam 10.00 ya. Oke, 10.00 sudah edit, baru klik update. Update. Ya, jadi otomatis dia akan terupdate. Nah, di versi sebelumnya udah bisa update seperti itu. Hapus dulu baru tambah ulang ya. Kalau sekarang sudah ada tombol edit ya. Itu untuk jam datang dan pulang. Kemudian absen manual. Ini absen manual bisa kita terapkan ya. Berikut absen manual ini kita contoh. Nah, untuk absen manual ini harus sudah ada yang absen pada hari itu baru bisa absen. Kalau tidak, maka tidak akan bisa masuk. Contoh, ini kita cek dulu bagian dashboard apakah sudah ada yang absen hari ini. Nah, belum ada ya, masih kosong. Masih kosong semua. Contoh kita mau absen manual. Misal untuk guru dulu ya, guru. Kita pilih nama gurunya siapa. Kemudian pilih keterangan. Misal dia hadir atau izin atau sakit, contoh izin. Mau pakai notifikasi atau tanpa notifikasi juga
bisa ya. Misal pakai notifikasi, tapi pas absennya hari ini izin ya. Contoh kita pilih tanggalnya di izin ya, kita coba. Nah, gagal. Ini gagalnya karena pada hari ini belum ada yang melakukan absensi ya. Harus ada yang absensi dulu, baik itu hadir ataupun terlambat, untuk gurunya. Jadi ketika ada yang sudah absen di sini, maka untuk absen manual ini bisa kita isi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kirim pesan. Nah, kirim pesan ini sudah bisa untuk level guru maupun siswa. Bisa kirim ke semua ataupun kirim ke perorangan atau ke kelas kalau siswa ya. Contoh, kita akan coba dulu untuk guru. Nah, supaya bisa lihat realnya, saya akan memperlihatkan tampilan WA-nya. Itu di sini sudah ada tampilan WA-nya ini. Ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu yang ini. Ini saya kasih nama SIM2 J2 Pro, itu untuk yang tadi server WA, nomor server WA ini saya hapus dulu. Ya, sini kosong ya, kosong. Ini kosong. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita tampilkan juga yang di HP-nya WA-nya ya. Di WA itu mana ya? Nah, ini. Saya tampilkan HP-nya dulu. Ini prosesnya. Ya, kita tunggu.